menikah saat SMA part 117. Bunga tersenyum lebar. Senangnya. Oh ya Nek, Bunga gak sendiri lagi sekarang. Neneknya segera ikut berbalik. Sendiri? Iyalah, kan kamu sama kita berdua. Jawab neneknya membuat Bunga menggeleng pelan. Maksud aku itu, anak yang dari dalam kandungan aku. Jelasnya membuat neneknya terkejut. Bintang juga mengejapkan matanya berkali-kali mendengar ucapan dari kakaknya. Serius, Kak? Senangnya Bintang melompat-lompat karena bahagia. Neneknya mengucapkan syukur dengan kebahagiaan yang tiada tara. Nenek ikut senang dan bersyukur bisa menemani kamu sampai punya anak. Coba kakek ada di sini juga. Dia pasti sangat bahagia. Bunga menggenggam tangan neneknya. Aku tahu pasti kakek bahagia. Sekarang aku minta bantuan sama nenek dan Bintang. Tolong bantu aku. Subscribe dulu ya. Jadi seorang ibu yang baik bagi anakku. Bintang mengernyit karena bingung dengan apa yang dikatakan kakaknya. Aku belum tahu alasan kakak kesini. Jelaskan dulu yang sebenarnya. Tegas Bunga dengan serius. Tegas Bintang dengan serius. Bunga menelan nafas berat. Ada permasalahan antara kakak sama Boy. Jadi kakak perlu menenangkan diri. Kakak daripada harus bertengkar ketika kakak mengandung anak kakak. Seorang wanita hamil itu tidak boleh banyak pikiran. Maka dari itu kakak pergi ke sini untuk menginap. Apa Kak Boy menyakiti kakak? Bintang bertanya dengan sedikit sendu. Bunga menggeleng. Kakak hanya bertengkar. Boy gak pernah menyakiti kakak. Ia mengukir senyuman di wajah ketika hatinya sedikit sakit. Neneknya mengelus punggung lucunya itu. Ya udah, nanti Bintang antar kakak kamu pergi ke supermarket ya. Dan Bunga, sebaiknya kamu pergi untuk membeli keperluan kamu dan anak kamu, seperti susu. Jelas neneknya hingga Bunga mengangguk. Ya udah, sekarang aja yuk Kak, ajak Bintang yang tentu bersemangat. Bunga tersenyum riang. Ayo. Mereka segera pergi keluar dari rumah. Bintang menggenggam tangan Bunga, dan Bunga mengingatkan genggamannya. Sudah sangat lama ia tidak melihat adiknya itu. Walau ia bisa tersenyum riang, dalam hatinya mengatakan sangat sakit jika harus menutupi kesedihannya. Skip. Boy membuka matanya perlahan-lahan. Ia menoleh ke samping kanannya yang tidak ada siapapun di sana. Ia sangat rindu kehadiran Bunga. Boy tidak mengerti apa yang terjadi, maka dari itu ia beranjak dari tempat tidurnya untuk mandi. Hari ini Boy tidak masuk kerja karena ingin mencari Bunga. Bahkan ia membatalkan semua janji pentingnya demi Bunga. Ia tidak suka berdiam diri tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mandi, ia sudah keluar dengan pakaian santainya. Ia melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 siang. Dengan cepat ia bergegas untuk pergi menuju rumah keluarga Bunga. Terdengar suara ponsel berbunyi. Boy berjalan menuju tempat tidur untuk mengambilnya. Dilihatnya ada sebuah nama yang tidak asing baginya. Dengan cepat ia mengangkat telepon itu. Halo Mom, are you doing Boy? What happened? Mami tidak percaya apa yang terjadi saat ini. Mami tidak pernah mengerjakan hal memalukan seperti itu sayang. Tentu Boy tidak mengerti apa yang dimaksud ibunya. Apa yang Mami katakan? Aku tidak mengerti. Datang ke rumah orang tua Bunga. Mami ada di sini. Kamu harus menjelaskan semuanya agar kami paham. Seketika sambungan telepon terputus. Niat Boy memang ingin ke rumah keluarga Bunga. Tapi ia tidak mengerti ketika orang tuanya juga datang. Apalagi Boy tahu bahwa orang tuanya datang ke sini dari tempat yang jauh untuk membicarakan sesuatu. Boy segera keluar dari rumahnya berjalan menuju garasi. Ia masuk dalam mobil pribadi miliknya. Dengan cepat ia memakai salbet lalu menyalakan mesin mobil. Setelah itu ia mengemudikan mobil perlahan keluar dari rumah. Dengan perasaan cemas ia mengendarai mobil. Dengan perasaan gelisah ia terus berpikir. Kepalanya terasa pening ketika memikirkan banyak hal di kepalanya, seolah akan meledak. Akan sangat sulit bagi Boy mencari Bunga yang tidak tahu ada di mana. Dengan yang terjadi saat ini pun ia masih menimbang-nimbang kesalahannya. Mungkin secara perkataan yang kurang baik menurutnya.
Tak lama ia sampai di rumah keluarga Bunga. Mobilnya segera masuk ke halaman setelah pintu gerbang terbuka otomatis. Setelah terparkir rapi, ia melepaskan sahabat lalu matikan mesin mobil untuk keluar. Ia berjalan masuk ke dalam rumah. Ketika ia masuk, ada beberapa mata memandangnya dengan tajam. Bahkan maminya pun sangat-sangat menakutkan di mata Boy. Boy menghampiri mereka. Assalamualaikum, salamnya sambil mencium tangan mereka satu-satu. Waalaikumsalam, jawab mereka kompak. Boy langsung duduk di samping ibunya. Nak Boy, Mama tidak mau basa-basi sama kamu. Apa yang kamu lakukan hingga Bunga pergi ke luar kota? Perkataan itu membuat Boy terperanjat. Keluar kota? Jawabnya panik. Iya, keluar kota. Bahkan dia tidak mau kamu tahu karena rasa sakitnya. Tambah lagi mamanya Bunga membuat maminya Boy menghela nafas pasrah. Maminya Boy menoleh untuk menatap dekat anaknya itu. Sayang, kenapa kamu tunangan sama Rita? Mami gak suka sama dia, apalagi kamu udah punya istri. Mami gak ngerti maksud dari semua ini. Apalagi istri kamu itu hamil. Jelasnya membuat Boy paham inti permasalahan ini. Rita, sahabat sekaligus rekan kerja Bunga, bilang kalau mereka pergi ke pertunangan kalian berdua. Bunga langsung menangis dan memutuskan pergi hari itu juga ke tanah kelahirannya. Jelas maminya Bunga. Kini Boy sangat ingin menangis karena mengingat dirinya melukai orang yang dia sayangi. Boy minta maaf gak bilang sama kalian kalau Boy ketemu Rita. Waktu itu ada memori yang terlihat di kepala Boy tentang dia. Lalu Boy juga melihat Bunga yang sama sekali tidak Boy gak tahu. Bahkan gak percaya bahwa dia istri Boy. Jelasnya. Lalu, tanya maminya. Rita mengancam aku agar menurutinya, kalau tidak anak dan istriku akan dibunuh. Aku gak mau itu terjadi dan mau tidak mau harus menurutinya. Aku gak tahu rencana apa yang akan ia lakukan. Sampai akhirnya ia berencana untuk bertunangan denganku. Boy benar-benar gak tahu apa yang harus dilakukan. Maafin Boy. Kini ia sudah tertunduk dengan kedua tangan menopang dahinya dan sikunya bertempu pada pahanya. Maminya pun mengelus punggung anaknya itu. Sudahlah sayang, semua sudah terjadi. Apapun itu kamu tidak bisa larut dalam penyesalan. Sebaiknya kamu tenangkan diri dan biarkan Bunga sendiri untuk berpikir lebih jauh. Benar, biarkan ia di sana dengan bahagia tanpa kesedihan. Mama akan mengizinkan kamu menjenguknya sampai saatnya sudah tiba. Itu keputusan terakhir Mama, tegasnya mamanya Bunga. Semua orang tidak bisa membantah lagi, apalagi Boy. Itu benar kesalahannya yang fatal. Mana mungkin ia nekat pergi ke sana sedangkan mamanya saja tidak mengizinkan. Boy memilih menurut daripada harus berontak. Skip. Bunga keluar dari supermarket bersama dengan Bintang. Dengan barang belanjaan, ia mengisi tangan mereka. Bunga berhenti mendadak ketika melihat penjual makanan terlihat. Bintang yang sudah ada di depan pun ikut berhenti dan berbalik. Bintang mengikuti arah pandang kakaknya itu. Kakak mau rujak? Bunga mengangguk pelan. Ya udah, aku beliin. Tapi nanti gantiin duit aku 2 kali lipat. Bunga langsung menoleh. Dikira kejar lembur kali ya, 2 kali lipat. Buat apa itu duitnya? Tanya Bunga buat Bintang tersenyum puas. Apa aja boleh? Ia menjulurkan lidahnya lalu segera pergi menuju penjual rujak. Bunga hanya bisa tersenyum lebar melihat tingkah lucu adiknya itu. Setelah sekian lama, Bunga benar-benar menundukkan ketika mereka berdua bermain bersama, tanpa ada tekanan sedikit pun. Kenal membuatnya selalu tersenyum tulus, bahkan mampu menutupi kesedihannya saat ini. Dari kejauhan, Bintang sudah berjalan menghampiri dengan tangan menggenggak kantong plastik berisi rujak itu. Rujak sudah di tangan, nanti bayar di rumah ya, ujarnya kembali. Bunga hanya bisa mengangguk. Ya deh, mereka segera melanjutkan kembali perjalanan. Bintang tawa puas mendengarnya. Oh iya, kakak ngidam ya? Siang-siang makan rujak, celotehnya. Ya begitulah, kadang pengen banget sesuatu yang terlintas di otak kakak. Atau ketika kita melihat sesuatu dan rasa ingin itu muncul seperti tadi. Melihat rujak tadi,
Ngelihat rujak jadi pengen, jelasnya lalu tersenyum kecil. Sebelum-sebelumnya pernah ngidam yang aneh nggak? Sepertinya Bintang sangat penasaran dengan kakak yang sedang hamil.